Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan aktivitas pembelajaran kita pada siang hari ini. Meskipun siang kalian masih semangat ya? Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu ini untuk lebih barokahnya ilmu yang kita peroleh. Sebelumnya ini Bu Guru minta satu orang teman kalian untuk memimpin berdoa. Silakan, siapa yang memimpin? Dayat? Ya. Terima kasih Dayat. Sebelum mulai ini Bu Guru absen dulu. Kita lihat dulu siapa aja yang ada di kelas ini. Yang pertama Amalina Ningsih. Ada Windasari ada? Oke, Selvia Dina Hidayanti, Alvina Damayanti. Nah, sekarang ini kita akan belajar materinya itu tentang pemanasan global. Tapi sebelumnya ini Bu Guru tanya dulu, kemarin kita sudah belajar apa? Ya, Amalin? Alat optik. Ya, alat optik. Ada lagi yang lain apa? Kemarin kita sudah belajar apa? Pemantulan dan pembiasan. Oh iya, pemantulan dan pembiasan. Nah, sekarang jadi hari ini materinya kita lanjutkan. Materinya itu sekarang adalah ini. Jadi bahasannya tentang pemanasan global dan penyebabnya. Nah, tapi sebelumnya nih karena sudah siang sekali ya Bu Guru mau ada sedikit menyampaikan ini motivasi. Nah, ini. Apakah pekerjaan impian kalian di masa yang akan datang? Ya, apa? Analisis kesehatan. Analis kesehatan gitu ya? Ya, bagus nih. Ini bisa jadi referensi cita-cita yang bagus. Nah, jadi ini semua yang tadi ada yang mau jadi analis kesehatan, kemudian satunya lagi mau jadi dokter, satunya lagi tadi mau jadi guru TK. Jadi semua pekerjaan kalian itu akan terrealisasi kalau dunia ini masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Jadi intinya kalau misalnya dunianya sudah artinya lingkungan sudah tidak mendukung, jadi pekerjaan kalian itu mungkin suatu saat tidak akan ada. Nah, itu. Jadi itu ya motivasi pada diri kita sendiri bagaimana supaya kita bisa menjaga lingkungan. Nah, gimana sekarang kaitannya sama materi yang akan kita belajar sekarang? Kita ke sini dulu. Jadi Bu Guru ada punya dua buah gambar. Yang pertama itu ada gambar ini, kira-kira ada gambar apa? Gambar hutan, jalan. Jalan yang ada banyak pohon. Nah, sekarang nih pertanyaannya di sini bagaimana rasanya berada di tempat ini? Sejuk. Nyaman. Nah, sekarang kalau misalnya Bu Guru kasih ada keadaan kedua. Keadaan keduanya itu seperti ini. Nah, wow, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Ada yang senang berada di kondisi seperti ini? Tidak. Jadi ada perbedaan yang sangat jauh. Jadi perbedaan sangat signifikan antara gambar 1 sama gambar 2. Jadi perbedaan keadaan kita kalau gambar pertama tadi itu kan banyak pohon, rindang, kemudian berarti suasananya itu ya sejuk. Kemudian yang kedua ini karena itu kayaknya di sana kan banyak asap gitu ya. Banyak asap kendaraan bermotor. Sepertinya kalau kalian tidur di dalam keadaan seperti ini tuh mungkin kita akan sangat tidak nyaman. Nah, sekarang jadi ini pembelajaran kita hari ini adalah ini tujuannya. Jadi melalui proses pembelajaran, materinya adalah pemanasan global menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi PBL itu adalah problem based learning. Jadi yang akan kita belajar hari ini itu adalah kita belajar dari sebuah masalah. Nah, kemudian ini yang Bu Guru merahkan ini juga yang akan diukur. Jadi ada sikapnya, yaitu sikap jujur dan disiplin. Sama yang harus kita selesaikan adalah menganalisis gejala pemanasan global. Pernah dengar kata-kata pemanasan global? Pernah? Oke, ya sudah. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke.
Ini Bu Guru ada punya 2 buah fenomena. Jadi ini di video pertama, disimak dulu. Oke, sudah jelas video pertama ya? Oke, sekarang yang video kedua. Oke. Sudah, videonya sudah berakhir. Jadi yang tadi video pertama ada video tentang apa? Ya, tentang Udin yang pergi belanja. Kemudian yang video kedua, ya musim hujan. Nah, sekarang kira-kiranya dari setelah tayangan video yang tadi itu apa yang ingin kalian tanyakan? Ya, Bunda. Apa hubungan antara video pertama dengan video kedua dengan materi pembelajaran kita pada hari ini? Oh ya, berarti tadi di video pertamanya ada Udin yang pergi belanja gitu ya, mobilnya ditinggal, kemudian ketika dia sudah sore, dibuka ternyata mobilnya panas. Kemudian yang di video kedua tadi ada sesaat sebelum turun hujan tuh rasanya seperti panas, lebih panas ya ketimbang dia setelah turun hujan. Jadi apa hubungannya sama materi kita pada hari ini? Ada yang lain? Ya, Dayat? Apa video yang pertama itu ada hubungannya dengan merupakan contoh atau pemanasan global? Oh ya, jadi yang tadi apakah merupakan contoh dari pemanasan global? Ada lagi yang lain? Ya. Apakah peristiwa turunnya hujan merupakan pemanasan global? Ya, jadi apakah peristiwa turunnya hujan merupakan pemanasan global? Nah, jadi semua tadi jawaban kalian itu nanti ini akan kita analisis. Jadi sekarang ini seperti yang tadi Bu Guru jelaskan sebelumnya, ini model pembelajarannya adalah PBL, Problem Based Learning. Jadi yang tadi Bu Guru sampaikan itu adalah masalahnya. Jadi yang 2 video tadi itu masalahnya. Kalian sudah punya modal 2 masalah, kemudian beberapa pertanyaan. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan yang tadi kalian kemukakan itu, pembelajaran kita ini nanti akan berlanjut dengan metode kelompok. Jadi nanti Bu Guru akan membagi. Oh, tapi kemarin kelompok yang kemarin kita pakai aja kelompok yang kemarin ya. Ya, jadi kelompok yang kemarin itu sudah Bu Guru bagi berdasarkan keberagaman, jadi sudah heterogen. Sudah dengan kelompok masing-masing? Ya. Oke, kelompok 1 yang mana kelompok 1 posisinya? Kelompok 2? Oke. Jadi ini Bu Guru bagikan LKPD-nya. Jadi waktu kalian itu ada 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Jadi silahkan diskusikan. Di sini juga ada Bu Guru bagikan ada buku, paket, kemudian ada bahan ajar. Jadi ini silahkan kalian kerjakan bersama teman kelompoknya, silahkan didiskusikan. Oke, sudah 15 menit berlalu. Sekarang kita lanjutkan ke kegiatan kita berikutnya. Tapi sudah selesai semua ya? Ya, oke. Nah, jadi sekarang kegiatan kita berikutnya adalah kita bahas apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang sudah kalian tadi diskusikan sama temennya. Biar semuanya dapat giliran untuk maju, maksudnya Bu Guru, biar semuanya itu rata, ini kelompok ini maju dan kelompok ini juga maju. Jadi sekarang di sana itu di LKPD itu ada beberapa pertanyaan, kita bagi aja. Nanti yang kelompok 1 itu mendapatkan yang soal pertama sampai soal nomor 2 sesuai sama pembagiannya. Jadi sekarang silahkan yang untuk kelompok 1 silahkan maju untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Nanti teman-temannya yang lain silahkan menanggapi, boleh, kemudian yang mau bertanya boleh. Yang misalnya punya perbedaan pendapat sama kelompok 1 ini nanti boleh ditanyakan. Jadi silakan siapa yang mau mewakili kelompok 1 untuk presentasi ya, Dayat silakan. Di sini Dayat ya. Oke, yang kelompok lain silahkan menyimak. Nanti kalian boleh bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari kelompok 1. Dengan membuka jendela mobil dan membiarkan udara yang panas tadi digantikan dengan udara luar yang sejuk. Udah, itu aja. Ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi dari paparan kelompok 1 untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 2, ada yang ingin bertanya ataukah mungkin ada yang punya pendapat lain? Ya, kelompok 2. Oke, tadi apakah? Diulang lagi pertanyaannya, apakah? Oke, jadi pertanyaan dari kelompok 2 itu ya, kelompok 1, apakah kalau misalnya nih, yang tadi kasus tadi Udin kan pergi ke supermarket ya, pergi ke mall ceritanya nih. Nah, kira-kira kalau misalnya si Udin tuh tidak pulang sampai malam, apakah udara di dalam itu, di dalam mobilnya akan masih panas atau tidak? Silahkan dulu mungkin didiskusikan dengan kelompoknya. Atau mungkin kalau misalnya sudah ada jawaban, silahkan boleh langsung dijawab. Ya, silahkan. Jadi jawabannya adalah benar. Udara panas akan tetap terperangkap dalam waktu yang lama. Meskipun udara di lingkungan luar mobil sudah terasa sejuk dan dingin, tetapi jadi menurut kelompok 1 itu meskipun itu mobil tidak dibuka sampai malam ya, jadi dia tetap akan si udara panas ini akan tetap bertahan di mobil. Maksudnya akan tetap bertahan. Jadi dia akan ada perbedaan suhu antara udara dalam mobil ketika baru dibuka dengan udara yang di luarnya. Ada yang ingin menambahkan kesimpulan dari tadi perwakilan dari kelompok 4, kelompoknya Makbul? Tidak ada? Oh ya sudah. Kalau tidak ada, ini Bu Guru berikan sedikit penguatan. Jadi penguatan itu maksudnya tadi kan ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh teman kalian, mungkin tidak secara detail. Jadi mungkin ada yang masih miss di pembelajaran ini. Jadi tadi yang pertama itu mengenai proses terjadinya efek rumah kaca. Nah, jadi ini nanti, ini memang pelajarannya nanti untuk kelas 12, cuma nanti sekedar untuk Bu Guru sampaikan saja. Ini adalah gambar ini distribusi radiasi benda hitam. Jadi ini semua benda yang mengeluarkan cahaya, yang mengeluarkan radiasi, itu mengikuti grafik yang ini. Jadi grafik yang itu ada yang warna merah sama warna biru. Kalau misalnya intensitas bertambah kemudian suhunya bertambah, maka dia akan bergeser ke kiri. Jadi intinya semakin tinggi suhu, maka panjang gelombang itu bergeser ke arah yang lebih pendek. Nah, jadi ini konsep secara fisiknya. Kalau yang tadi kalian uraikan semuanya sudah bagus. Nah, kemudian ini yang terakhir berarti kesimpulan kita secara menyeluruh tentang aktivitas kita hari ini. Jadi kita bisa tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama tadi pemanasan global ya. Jadi pemanasan global adalah peristiwa naiknya suhu di permukaan bumi secara global yang diakibatkan oleh proses yang bernama efek rumah kaca. Setelah ini nanti akan Bu Guru bagikan angket. Jadi angket ini bukan Bu Guru bagikan untuk menyatukan teman. Jadi nanti silahkan kalian isi angket itu dengan aktivitas kita pada hari ini, tapi objektif. Artinya apa yang kalian lihat itu yang kalian isi. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, sebelum kita tutup, kita punya di LKPD itu dibuka lagi, coba dibuka LKPD-nya. Di bagian terakhir di LKPD itu, di sana ada tugas. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar tugas itu, nanti boleh menghubungi Bu Guru lewat WhatsApp juga boleh, mau ditelepon juga boleh, mau di SMS juga boleh. Ini untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Kita minta satu teman untuk menutupnya dengan berdoa, karena tadi sudah kita awali dengan berdoa. Silahkan. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian pada hari ini. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.